hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang Maha Mulia
Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung. Saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan biarlah ketika kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan melawat kami. Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi kami, supaya kami benar-benar boleh tenggelam di dalam urapan Allah. Kami menanti-nantikan Bapa hendak berbicara bagi kami, sebab kami merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan memuaskan dahaga jiwa kami. Bapa, berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan akan mengajarkan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Maafkan kami ya Tuhan, atas semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami saat ini, supaya ketika kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, kami semua ada di dalam keadaan yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, karena Bapa mengampuni kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan itu kepada setiap kami. Jangan ada rekayasa, perkataan-perkataan yang keluar dari pikiran hamba sebagai manusia. Tetapi biarlah di dalam belas kasihan Allah Roh Kudus hamba diurapi untuk menyampaikan akan setiap kebenaran firman-Mu. Bapa memenuhi hamba dengan hikmat surgawi, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan itu merupakan perkataan yang keluar dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya di dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba. Pakailah hamba ya Bapa, penuh dengan hikmat surgawi untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi orang percaya itu berarti kita menjadi orang yang diubahkan. Ya, orang yang diubahkan. Di dalam Kristus kita diubah. Di dalam Kristus kita dibaharui. Jadi menjadi orang percaya itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, saudaraku. Karena ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita memiliki kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Artinya dengan kata lain, ketika saat ini kita berada di dalam Kristus, seharusnya keadaan kita sekarang berbeda dengan keadaan kita sebelumnya. Berbeda di sini artinya kelakuan kita berbeda, karakter kita berbeda, sikap kita berbeda. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita mengalami perubahan. Ada perubahan hidup, saudaraku. Sekali lagi, di dalam Kristus seharusnya kita mengalami perubahan hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai saat ini, sekalipun kita sudah berada di dalam Kristus, tetapi ternyata kita belum mengalami perubahan hidup? Ini yang harus kita jawab. Ini yang harus kita periksa. Ini yang harus kita koreksi.
Kenapa sampai saat ini sudah sekian lama kita mengiring Tuhan, kita berada di dalam Kristus, tetapi kita belum mengalami perubahan seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki. Padahal seharusnya orang yang berada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan. Orang-orang yang telah memiliki kehidupan yang baru, tidak lagi tinggal di dalam kehidupan yang lama, saudaraku. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan cukup panjang, ya. Kita melihat Efesus pasal yang kedua, lalu kita membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saudaraku. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mulai dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan dasar-dasar dari pembentukan karakter kita atau akhlak kita ketika kita berada di dalam Kristus. Pembentukan karakter inilah yang sebenarnya akan membuat kita terus dipimpin dan diubah supaya kita bisa mencapai kepribadian yang sempurna, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita juga mengerti bahwa sebenarnya kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita. Itu adalah manusia lama kita. Sebelum kita berada di dalam Kristus, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu adalah manusia lama kita, saudaraku. Itu adalah kehidupan kita yang lama, yang kita wariskan dari nenek moyang kita, ya, dari leluhur kita. Dan kita harus mengerti bahwa kehidupan kita yang lama itu akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang sebenarnya dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang akan menerima murka Allah, yang akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya saat ini, kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita.
Apakah saat ini hidup kita adalah hidup yang sudah dibaharui di dalam Kristus? Atau kita masih tetap menjadi orang percaya yang tinggal di dalam kehidupan kita yang lama? Kehidupan kita yang lama itu artinya kehidupan yang menuruti atau mengikuti jalan dunia ini. Padahal kalau kita belajar akan kebenaran firman Tuhan secara benar, Tuhan mau supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan kita supaya mengenakan kehidupan yang baru ketika kita berada di dalam Kristus. Jangan lagi tinggal di dalam kehidupan yang lama. Akan menjadi sia-sia. Kita menjadi orang percaya yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama. Ini akan menjadi sia-sia, saudaraku. Artinya kalau kita sudah percaya kepada Kristus, jangan lagi kita hidup menurut jalan dunia. Jangan lagi hidup menuruti cara hidup dunia. Kita harus berubah, sebab jika tidak berubah, kita tetap akan menjadi orang yang digolongkan akan menerima murka Allah. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga dari Efesus pasal yang kedua ini, di mana Rasul Paulus mengungkapkan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini artinya kalau kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mau berubah, kita masih tetap hidup menuruti hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dengan pikiran-pikiran kita yang jahat, maka kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang akan menerima murka Allah, saudaraku. Orang-orang yang akan menerima murka Allah ini, saudaraku, bukan saja orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga orang percaya yang sudah mengaku berada di dalam Kristus, tetapi tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak mau hidup di dalam kehidupan yang baru, tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama, mengikuti cara hidup dunia, hidup menuruti keinginan diri, keinginan daging, hawa nafsu daging, ya, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Orang percaya yang tidak berubah dan masih tetap hidup seperti ini, saudaraku, akan menerima murka Allah. Karena apa? Karena Bapa di sorga tidak melihat adanya perubahan hidup seperti yang Bapa kehendaki. Perubahan hidup di sini yang dimaksudkan adalah Bapa tidak menemukan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun kita mengaku kita percaya kepada Kristus. Jadi ingat, menjadi Kristen itu berarti harus menjadi sama seperti Kristus. Dengan kata lain, saudaraku, Kristen yang sejati itu adalah Kristen yang memiliki pribadi Kristus, hidup sama seperti Kristus. Di dalam segala keberadaan hidup harus terlihat serupa dengan Kristus, tidak boleh kurang. Ini harga mati dan tidak dapat ditawar, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan besar yang harus kita jawab, mengapa sampai saat ini seringkali kita masih hidup mengikuti jalan dunia? Mengapa? Atau mengapa kita masih hidup dengan cara hidup dunia? Jawabannya sederhana, sebenarnya karena kita sudah terlanjur diperdaya oleh iblis. Kita sudah terlanjur tertipu atau ditipu oleh dunia ini, sebab kita selalu mengikuti kehendak daging atau pikiran-pikiran kita yang jahat. Kita ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini kita senang untuk menikmati itu, padahal itu adalah merupakan perangkap kuasa kegelapan yang mau menjerat setiap orang percaya untuk digiring kepada kebinasaan. Dan kita harus mengerti bahwa hal ini terjadi karena
Iblis tidak ingin binasa sendiri di dalam api neraka. Api neraka itu disediakan oleh Allah Bapa di sorga untuk menghukum iblis dan para malaikat-malaikatnya. Dan bagi orang percaya, saudaraku, sebenarnya Bapa di sorga merancangkan suatu rancangan yang sangat luar biasa, di mana di dalam Kristus yang Bapa kehendaki adalah kita dikembalikan kepada rancangannya semula. Artinya kita kembali menjadi anak-anak Allah yang sepikiran, seperasaan dengan Bapa di surga. Inilah yang dimaksudkan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus memiliki pikiran dan perasaan Bapa di surga. Kristus sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Bapa mau supaya kita dikembalikan menjadi manusia yang sejati seperti yang diciptakan semula. Itu yang harus kita sadari. Nah, oleh sebab itu kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama, saudaraku. Kita harus mengenakan kehidupan yang baru, yaitu mengenakan kehidupan Kristus. Lalu kita hidup sama seperti Kristus di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Apapun yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah hidup kekristenan yang sejati itu, saudaraku. Inilah hidup kekristenan yang benar itu. Hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jika kita tidak memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya pun menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, di dalam Kristus kita menerima kasih karunia Allah. Atau dengan kata lain, di dalam Kristus kita menerima anugerah keselamatan. Kita terima itu dengan cuma-cuma karena Bapa memberikan itu berdasarkan belas kasihannya kepada kita semua, supaya ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak akan binasa, tetapi kita akan diselamatkan di dalam Kristus. Nah, persoalannya adalah ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi hidup sama seperti dunia ini, tetapi kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu kewajiban. Sekali lagi, hidup sama seperti Kristus telah hidup bagi orang percaya itu adalah merupakan kewajiban. Tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau kita hidup tidak sama seperti Kristus, hal itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah. Kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus, tetapi kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Padahal orang percaya itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia berada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kita harus mengerti dengan benar bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, ketika kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan apa? Kalau kita melihat kembali Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat dari bagian akhirnya, dikatakan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa oleh kasih karunia itu kita kembali dihidupkan. Oleh kasih karunia itu kita diselamatkan di dalam Kristus. Oleh kasih karunia itu pada akhirnya setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus itu akan diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena belas kasihan Allah Bapa di sorga semata-mata. Tetapi kita juga tidak boleh salah mengerti akan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Di mana orang percaya banyak yang berpikir bahwa setelah percaya kepada Kristus semua sudah selesai.
Oh tidak, saudaraku. Memang benar kasih karunia yang kita terima, anugerah keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi di dalam Kristus. Perhatikan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Dan di dalam Kristus kita kembali dibaharui supaya kita hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita diselamatkan di dalam Kristus itu karena iman. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita diselamatkan karena iman. Iman itu berarti percaya. Percaya itu berarti harus ada actionnya. Setelah kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita harus menunjukkan percaya kita secara benar, yaitu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Karena apa? Kita milik Allah, kita diciptakan oleh Allah. Ya, ayat 10 dari Efesus pasal yang kedua ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, berarti juga kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah, melakukan segala sesuatu yang baik menurut kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah kehidupan kami semua, dan memberkati kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.